Halo guys, ketemu lagi bersama gua Yusuf Arifin Yusef di channel Yusuf Arifin Yusef Bisnis, channel yang berbicara tentang uang dan bisnis. Dari salah satu permintaan subscriber di YouTube meminta untuk analisa saham MBSS, saham yang dimiliki oleh salah satu investor terkenal di Indonesia, Pak Lo Keng Hong. Ya, dia punya lebih dari 5,6% saham di MBSS. Dan kita pengen lihat singkat laporan company update-nya di kuartal pertama tahun 2020 yang sudah dilampirkan di website mereka. Dan gue cukup gue sendiri cukup wow pas lihat laporannya ini, karena biasanya per quarter itu jarang yang bikin company update sekeren ini. Biasanya cuman laporan keuangan sekilas doang gitu ya. Apalagi bahkan ada yang kuartal pertama belum memberikan laporan keuangannya sama sekali sampai sekarang bulan Juni tanggal 26. Oke, dan kita pengen lihat sekilas company profile dari MBS. Bagi kalian yang benar-benar tidak mengenal sama sekali perusahaan MBSS ini memang laporan keuangannya dia ini ya, perkenalan dari company update ini adalah berbahasa Inggris semua. Oleh karena itu kita mendingan enaknya ke websitenya dia ya. Nah, untuk website untuk berbahasa Indonesia, MBSS adalah perusahaan pelayaran berfokus pada energi yang terkemuka di Indonesia, khususnya batu. Nah, MBSS ini bukan perusahaan yang baru, udah 25 tahun pengalaman dalam bisnis ini ya. Nah, MBSS ini didirikan pada tahun 94, sudah cukup lama sekali ya. Dan mereka ini IPO pada tahun 2011 di Bursa Efek Jakarta. Dan mereka adalah bagian dari grup Indika Energi ya. Nah, kita juga tahu PTRO ya, itu juga bagian grup dari Indika Energi. Jadi gue nggak tahu kenapa Pak Lo Keng Hong suka di bisnis pertambangan ya. Kalau PTRO kita lihat memang laporan keuangannya bagus, cuma MBSS ini tidak sebagus daripada PTRO. Nah, gue pengen kasih lihat sekilas sedikit ya. Nah, MBSS itu letaknya kalau di sektor dia itu bukan batu bara, tapi adalah transportasi. Seperti yang kita bisa lihat tadi di website itu, memang dia bukan perusahaan batu bara, tapi adalah perusahaan transportasi ya. Nah, kalau kita pengen lihat perusahaan batu bara itu ya, itu di kepala berapa nih? Nah, di kepala 2 mining batu bara, coal mining ya, itu di kepala 2 ya. Ada Adaro, ada PTRO tadi ya, Petrosi, dan juga INDY sendiri juga ada di Indika Energi, juga ada di coal mining ya. Oke, kita lanjut ke dia punya ini laporan company update-nya. Di sini dia juga memberitahukan ya siapa direktur utamanya nih, Ibu Susana ya. Jadi dia punya direktur utamanya itu orang luar negeri, bukan orang Indonesia asli ya. Oke, dikelola oleh ya, ini adalah dia sudah bekerja dari general manager di perusahaan Suire ini. Gue nggak tahu gimana bacanya, kalau salah maafkan aja ya. Nah, kenapa kita nanti akan bahas tentang perusahaan Suire ini ya. Oke, dia operasional di areanya hampir seluruh Indonesia ya, di sebelah sini ya. Nah, ini lihat kliennya sendiri ya. Adaro ya, salah satu perusahaan batubara terbesar kedua di Indonesia nggak salah ya. Itu ya salah satu kliennya dari MBSS dan juga perusahaan-perusahaan yang lainnya ya. Kita bisa lihat financial summary. Nah, jadi ini yang kita gunakan hari ini untuk analisa adalah semua base-nya adalah USD, currency-nya bukan Indonesia. Jadi kalau kalian lihat currency Indonesia akan sangat-sangat berbeda ya. Revenue-nya ya, kita bisa lihat untuk bulan kuartal pertama 2020 baru 16,4 juta US dollar, karena million ya, kita bisa lihat di sini. Asetnya 5 tahun berturut-turut ini terus berkurang sebenarnya, kita bisa lihat.
EBITDA-nya ya untuk sebenarnya dari 2016 ke 2019 sebenarnya EBITDA-nya ada peningkatan. Kita nggak tahu gimana tahun 2020 karena tahun 2020 ini harga batu bara cukup turun drastis ya. Kita ngeliat cashnya di 5 tahun terakhir sebenarnya masih dalam rata-rata ya average-nya mereka, tidak bertambah atau berkurang jauh. Oke, ini adalah forecast untuk batu bara market di Indonesia. Kita bisa lihat sebenarnya dari tahun 2015 sampai ke 2019 itu ada peningkatan. Cuman dikarenakan corona ini tahun 2020 forecastnya ini kita bisa lihat dari 610 turun ke 550 ya. Oke, kita bisa lihat ya untuk bargaining volumenya sebenarnya naik 13,1%, tapi FC volumenya turun 21,9%. Nah, kita lihat banding kuartal pertama 2019 dibanding kuartal pertama tahun 2020 itu semuanya minus ya, revenue-nya turun, bukan minus dibandingkan di tahun lalu ya. Tentunya gross profitnya juga turun, operating profitnya juga turun, net interestnya juga turun ya. Tapi capexnya malah naik ya. Jadi pemasukan berkurang tapi pengeluaran bertambah. Oke, cash ini di neraca ya, berarti berkurang sedikit. Total aset juga berkurang. Kita lihat 5 tahun terakhir dia selalu berkurang asetnya. Debt-nya tidak terlalu banyak, sebenarnya berkurang nih, jadi 33,9 juta US dollar. Ya, equity-nya juga berkurang. Oke. Nah, kalau kita ngeliat di sini aja terakhir ya mungkin kepemilikan ya. Oke. Ya, Bapak Loh Keng Hong di sini kalau di laporan dari MBSS sebenarnya hanya 5,6% ya. Dan kita bisa lihat Indika Energi ada 51% saham di MBSS. Ini adalah perusahaan dari Singapura ya, perusahaan Swire tadi nih ya. Nah, Swire tadi itu ya, Susana itu adalah karyawan dari general manager di Swire tadi. Nah, perusahaan China Navigation ini adalah anak perusahaan dari Swire tadi. Nah, Pak Loh Keng Hong punya 5,69%. Kalau sebenarnya kalian bisa lihat di insider di Stockbit, website Stockbit, Pak Loh Keng Hong di tahun lalu memang kurang lebih ada 5,6%. Tapi dia menambah kepemilikannya. Kita bisa lihat di 24 Januari dia beli lagi, 28 Januari dia beli lagi, 29 Januari beli lagi, dan pas harga terendahnya pas kemarin corona, pas lagi saham semua turun, Pak Loh Keng Hong belanja lagi ya. Jadi harusnya sudah bertambah, cuman saya nggak tahu yang mana yang benar. Kalian analisa sendiri lagi aja. Oke. Nah, di MBSS ini dia masih punya beberapa 5 anak perusahaan lagi. Oke. Nah, cuman karena kita bisa lihat ya, sekilas enaknya mungkin lihatnya di sini kali ya, di finansial. Kita lihat yang annualnya. Nah, itu memang dari tahun 2015 kita lihat laba bersih itu selalu minus 10, 30, 9, 17, 2019 plus ya. Ini kalau dari US dollar. Kalau dari rupiah sama ya, di 2019 secara tahunan masih plus 25 miliar. Nah, oleh karena itu satu hal yang kurang kita inginkan adalah mereka terakhir baru bagi dividen tahun 2015 ya. Waktu itu sih payout ratio lumayan besar, 80%. Jadi dari 2016, 17, 18, 19 4 tahun berturut-turut mereka tidak bagi dividen karena mereka dalam kondisi minus. So satu hal analisa gua pribadi kenapa mungkin ya Pak Loh Keng Hong masih investasi di saham MBSS, mungkin ya dia sudah tahu luar dalam perusahaan Indika Energi menurut gua. Ya dia beli sahamnya PTRO, dia beli MBSS, pasti sudah tahu secara fundamentalnya. Nah, mungkin bahkan ya, Pak Loh Keng Hong punya saham di Indika Energi, cuma berapa persen, karena mungkin nggak di atas 5%, mungkin kita nggak kelihatan. Itu menurut gua. Nah, berikutnya yang menarik sebenarnya adalah di sini nih,
market cap-nya ini 553 miliar. Tapi kalau dirupiahkan sekarang punya cash itu 627 miliar. Tentu masih punya hutang, ya. Tapi dihitung-hitung, ya kalau dengan nilai valuasi seperti ini, hitungannya masih murah. Nah, mungkin analisa gue pribadi, ya sekarang book value-nya itu masih di 0,21, masih sangat-sangat rendah sekali, ya. Jadi gua rasa Pak Loh Keng Hong tidak mengharapkan dividen di saham MBSS ini, cuman lebih mengharapkan adalah capital gain nanti di saat harga batu bara sudah naik, ya. Kemungkinan peningkatan transportasinya, pengangkutan transportasi di batu bara makin naik, ya income di MBSS ini semakin naik. Jadi dia berharap capital gain dari MBSS. Kalau di PTRO dia double, ya, berharapkan tentu dividen per tahunnya dan juga adalah capital gain dari PTRO sendiri, ya. Jadi yang menarik menurut gua adalah cash dengan market cap-nya ini, ya, dengan hutang yang sedikit pula. Oke. Mudah-mudahan analisa pribadi gua bisa membantu kalian untuk acuan apakah ingin beli MBSS atau tidak. Tentunya bisa dipastikan ini adalah, apabila ingin investasi, ini adalah investasi jangka panjang, bukan menengah, bukan pendek. Apalagi di saat corona seperti ini, kita bisa lihat, ya, harga dulu mungkin di harga 450-an, sekarang baru di harga sekitar 300, terakhir berapa nih sekarang? 316. Ya, tentu saya rasa Pak Loh Keng Hong pingin harga MBSS ini naik sekali. Dia tunggu hold aja, mungkin tunggulah sampai 900 naik, ya, 2 kali lipat baru dia jual. Ya, dia hold dulu sampai berapa tahun kemudian naik lagi sampai ke 900. Makanya tidak ada cara kaya cepat, adanya perlahan. Jadi kalau kalian merasa saham MBSS ini masih murah, boleh tabung sedikit, ya, sampai 2 tahun kemudian, 3 tahun kemudian mungkin naik 2 kali 3 kali lipat. Itu mungkin yang kita inginkan semua. Tapi saya tidak yakin banyak orang yang bisa sabar sampai jangka waktu seperti itu. Salam cuan, sampai ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat dan jangan lupa subscribe dan tekan tombol loncengnya agar apabila saya keluar video baru kalian bisa langsung ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.